Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ekologi administrasi negara yang bertema tinjauan ekologis. Dan perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Saputri, NIM 1911160. Dengan kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Citra Lasha, SPSI MSI. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi tinjauan ekologis. Dalam presentasi ini, ada 3 faktor ekologis beraspek ilmiah yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada lokasi dan posisi geografi. Yang kedua ada keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga ada keadaan dan kemampuan penduduk. Pertama, lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. Pengaruhnya apa? Yaitu pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Seperti bentuk wujudnya ke dalam. Geografi Indonesia mempunyai kepulauan terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautannya sekitar 1:3. Jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain sehingga pulau-pulau jadi tidak terisolasi. Dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Dalam hubungan ini, tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dengan program-programnya masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan perhubungan udara dalam rangka menerobos isolasi pulau-pulau tersebut. Kemudian pengaruhnya juga letak astronomi Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropik. Iklim tropik yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya, dan sekaligus peremajaannya. Untuk ini semua diperlukan satu unit administrasi negara dan tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Kemudian ada posisi silang negara Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Dan 2 benua tersebut ialah Asia dan di sebelah utara Indonesia, di mana terletak negara-negara besar sebagai wilayah Rusia, RCC, Jepang, dan India dan Australia di sebelah selatan Indonesia yang berorientasinya ke barat. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan sepanjang 3 mil laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut. Dan dalam hal demikian seolah-olah wilayah Indonesia terbelah-belah menjadi beberapa bagian karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas, di mana kapal-kapal asing dapat memasukinya seperti di laut bebas. Keadaan yang demikian tentu tidak dapat dibiarkan. Berdasarkan pengalaman sejarah bahwa keadaan yang terpisah-pisah itu mudah dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menguasai bangsa Indonesia dan pateri perasaan kesatuan dan persatuan karena senasib dan sepenanggungan. Maka dalam lingkungan bangsa Indonesia tumbuh semangat persatuan. Yang kedua yaitu keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang dan sebagainya,
Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian, di samping dapat juga mendapatkan bencana alam. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Itu ada pengaruh terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan baik untuk bercocok tanam maupun untuk aquakultur. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Untuk keperluan ini telah terbentuk seperangkat administrasi negara yang terhimpun dalam departemen dengan komponen-komponennya. Demikian pula, negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karenanya, bantuan asing mampu berupa modal dan tenaga ahli tidak dapat dihindarkan. Pengaruh yang keduanya yaitu pengaruh administrasi negara terhadap kekayaan dan keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas. Karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, pengaruhnya terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real atau nyata. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara dapat dilihat pengaruh faktor keadaannya yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan keutuhan yang sebanding serta penemuan-penemuan sumber-sumber yang menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. Untuk keperluan ini, maka ditetapkan program-program pemerintah yang berkenaan dengan ini dan terkenal dengan program keluarga berencana yang dimulai secara resmi 1969. Organisasinya semula bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN, kemudian diubah pada tahun 1970 atau 1971 menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKBN dan disempurnakan pada tahun 1972. Dan pada perkembangan selanjutnya, badan ini mempunyai susunan vertikal dan melibatkan para kepala daerah. Kesemuanya mempunyai dampak terhadap administrasi negara dan daerah dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua ada distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar, seperti diuraikan di atas tadi, dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang. Artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Sebagai gambaran, sejak semula telah didapati bahwa kurang lebih 2/3 penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura yang hanya merupakan kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada komposisi atau umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penduduk Indonesia yang berusia 5-9 tahun pada tahun 1971 berjumlah 18.900.000-an. Usia masuk sekolah dasar, maka perlu diikuti program pemerintah yang diimplementasikan untuk administrasi negara di bidang pendidikan dasar dengan membangun gedung-gedung SD, merekrut guru-gurunya, mengadakan buku-buku bacaan dan alat-alat perlengkapan lainnya. Karena penduduk yang berusia 15-24 tahun mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dalam keseluruhan jumlah penduduk.
Yang keempat yaitu penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania. Hal ini sudah jelas mengakibatkan kurang mempunyai penduduk dan juga perekonomian mendukung beban pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai administrasi negara. Yang kelima yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada tahun 1975 yang sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38% masih tergolong buta aksara. Rendahnya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program bidang pendidikan. Hal ini terbukti anggaran belanja sektor pendidikan tiap tahun semakin meningkat. Bahkan berdasarkan penelitian khusus di sementara daerah, masih banyak kepala desa dan perangkat pemerintah desa yang masih buta aksara. Semuanya ini mempunyai efisiensi administrasi negara. Lain daripada itu, rendahnya pendidikan rakyat ini menyebabkan belum terjadinya apa yang oleh Profesor Rix disebut asimilasi antara administrasi negara dan rakyat. Kemudian yang keenam yaitu kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempunyai administrasi negara. Dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. Demikian beberapa penonjolan pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dengan Undang-Undang Wajib Belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi daerah dapat mencegah buta huruf. Itulah 3 pokok pembahasan yang merupakan faktor-faktor ekologis, faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah tadi. Yaitu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu lokasi dan posisi geografi. Yang kedua ada keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga ada keadaan dan kemampuan penduduk. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata salah saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan dalam pembahasan saya yang kurang jelas atau kurang dimengerti, dapat Anda tanyakan di kolom komentar. Demikianlah presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.